Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup C Pendidikan Sains 2020A yang beranggotakan Amanda Bella Arkana dengan NIM 20030654017, Miftahul Jannah dengan NIM 20030654018, dan Susilowatini dengan NIM 20030654067 akan memaparkan mengenai Voyant Tools. Pendahuluan. Voyant Tools merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menganalisis data berbentuk teks. Berikut link web Voyant Tools. Topik pada video ini yaitu yang pertama, kelebihan dan kelemahan Voyant Tools, yang kedua, membuat dan menggunakan korpus Voyant Tools, dan penggunaan Voyant Tools. Kelebihan dan kelemahan Voyant Tools. Kelebihannya yang pertama, dapat diakses secara gratis dan mudah serta mendukung semua bahasa dalam menganalisis teks. Yang kedua, hasil analisisnya berupa beberapa laporan seperti angka, tabel, visual, kumpulan kata, dan bentuk lainnya. Kelebihannya yang ketiga, memungkinkan untuk menghilangkan kata-kata tertentu atau stopwords yang tidak memiliki relevansi berarti terhadap penelitian. Voyant Tools memiliki kekurangan, yaitu hampir tidak memiliki fungsi khusus bahasa sehingga diperlukan analisis sistematik terlebih dahulu. Cara membuat dan menggunakan korpus. Terdapat 4 cara untuk menggunakan korpus. Yang pertama, buka korpus yang ada atau klik tombol open di bawah kotak teks. Cara yang kedua, ketik atau tempel teks ke dalam kotak teks utama. Ini membuat korpus dengan satu dokumen. Lalu cara yang ketiga, ketik atau tempel satu atau lebih URL ke dalam kotak teks utama. Cara yang keempat, klik tombol upload di bawah kotak teks untuk menggunakan file dari perangkat. Selanjutnya adalah penggunaan Voyant Tools. Yang pertama ada option. Pada fungsi option dapat menggunakan fitur stopwords untuk menganalisis dan menghilangkan teks yang tidak memiliki relevansi dengan apa yang akan diteliti. Kami akan memaparkan bagaimana cara menggunakan fitur stopwords. Kita bisa tekan tombol ini, kemudian kita bisa menggunakan bahasa yang akan kita gunakan untuk mengganti atau menghilangkan kata yang tidak sesuai atau yang tidak relevan dengan apa yang akan dianalisis, lalu kita tekan edit list. Kita masukkan apa saja kata yang akan dihilangkan. Kemudian kita save, kemudian tekan confirm. Kemudian terdapat 3 alat panel di bagian atas dan 2 alat panel di bagian bawah. Di antaranya ada Cirrus, Reader, Trends, Summary, dan Context. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai Cirrus dan Terms. Cirrus adalah sebuah visualisasi data teks berbentuk awan kata atau word cloud. Ukuran kata yang ditampilkan mencerminkan jumlah kata di dalam korpus, sedangkan warna dan posisi teks tidak menunjukkan arti tertentu. Cirrus memudahkan untuk melihat data secara visual, sedangkan Terms merupakan kumpulan frekuensi kata pada korpus dalam bentuk tabel. Setelah itu ada Links. Links memperlihatkan hubungan kata yang memiliki keterkaitan kuat pada teks. Kata berwarna biru merupakan pusat kata yang terhubung dengan kata satelit berwarna kuning. Kata yang terhubung berarti frekuensi penggunaannya yang cukup tinggi secara bersama-sama. Seperti yang kita tahu, Cirrus merupakan visualisasi data teks yang berbentuk awan kata, di mana semakin banyak kata
atau semakin sering muncul kata di dalam suatu korpus, maka itu akan mempengaruhi ukurannya di dalam suatu awan kata. Semakin besar ukurannya di dalam kumpulan awan kata ini, maka dia menunjukkan bahwa semakin banyak kata tersebut muncul dalam suatu korpus. Sedangkan warna dan posisi teks tidak menunjukkan arti tertentu. Hal ini dikarenakan jika kita menambahkan kata di dalam awan kata, maka posisi kata tersebut akan berubah. Selanjutnya ada reader. Reader merupakan alat pembaca yang menyediakan cara membaca dokumen dalam korpus. Teks diambil sesuai dengan kebutuhan, kemudian reader terdiri dari dua komponen visual, pembaca teks dan penampil prospek. Selanjutnya ada trends. Trends memuat informasi bagaimana Voyant Tools dapat mengklasifikasikan kata dengan memberikan warna yang berbeda. Dari setiap warna tersebut, jika diklik akan menampilkan fungsi klasifikasi kata yang berbeda. Sehingga Voyant Tools ini dapat menampilkan korpus secara relatif lebih baik. Selanjutnya ada summary. Ringkasan menampilkan beberapa informasi. Yang pertama, kepadatan kosakata. Yang kedua, indeks keterbacaan. Yang ketiga, rata-rata kata per kalimat. Dan 5 kata yang paling sering muncul pada setiap teks beserta data frekuensinya. Jika menganalisis beberapa dokumen, maka dapat menampilkan dokumen terpanjang dan terpendek. Yang terakhir ada konteks. Konteks menampilkan setiap kemunculan kata kunci dengan sedikit teks. Konteks berguna untuk mempelajari lebih jelas bagaimana istilah digunakan dalam konteks yang berbeda. Bagian penting dari Voyant Tools adalah peristiwa di dalam satu alat dapat menyebabkan perubahan pada alat lain. Misalnya, jika kita ingin mengeklik suatu kata, maka alat yang lainnya juga ikut menyesuaikan untuk menginformasikan kata tersebut. Sebagai contoh, jika saya mengeklik like, pada bagian reader juga menginformasikan kata like, kemudian pada bagian trends juga memunculkan suatu diagram yang berkaitan dengan kata tersebut. Baik, sekian dari pemaparan tentang Voyant Tools. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.